Setelah eksplor NTB, NTT, dan Maluku, karena satu dan lain hal, saya memutuskan balik kandang dulu. Sekarang, saya ada di kebun, dan rencana saya akan membersihkan kebun ini. Lihat saja kebun ini, penuh rumput liar cuy. Salah satu tanaman di dalamnya ada pohon kakao, atau bisa dibilang pohon coklat. Dan pohon coklat ini sudah tidak terawat. Buahnya sekarang diserang hama. Oh iya, selain pohon coklat, ada juga pohon pala cuy. Emas hitam jadi incaran para penjajah waktu itu. Pala adalah rempah-rempah yang sangat kaya dengan nutrisi. Bayangkan saja, di abad ke-17, hanya dengan setengah kilogram pala, kita bisa menukar 7 ekor sapi yang gemuk. Wah, kedengarannya pala nilainya setara dengan emas asli. Bahkan harganya bisa lebih tinggi lagi. Tapi waktu itu, hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai pala. Oke, mari mulai membabat rumput-rumput liar ini. Pertama, saya memulainya dari batas kebun bagian bawah. Karena bagian sini rumputnya tidak terlalu tinggi. Dan ya, pemanasan dulu. Di sekitar pohon pala, saya membersihkan rumput-rumput dulu, biar pohonnya elok dipandang. Nah, di area sini sudah selesai, tapi beberapa saat hujan datang. Maklum, sudah memasuki musim penghujan. Setelah hujan reda, saya melanjutkan pembabatan rumput ini lagi. Rumput yang sekarang saya babat sedikit menyebalkan, karena rumput ini menjalar. Beberapa saat hujan datang lagi, dan terpaksa saya berhenti. Sambil menunggu hujannya reda, saya menyalakan api dulu, karena di sini banyak sekali nyamuk. Karena memang sekarang lagi hujan, jadi bukan hanya saya saja yang berteduh, tapi nyamuk juga. Sepertinya nyamuk-nyamuk ini takut dengan air. Oke, apinya sudah menyala, dan para nyamuk-nyamuk seharusnya sudah menjauh. Jadi ini adalah rumah-rumah tempat pengeringan kopra. Jadi daging kelapa disimpan di sini. Lalu dari bawah api akan memanaskan kelapanya sampai kering. Berhubung sekarang sudah siang dan perut juga sudah lapar, saya mencari lauk dulu. Di sekitar sini bibit pohon kelapa ada banyak, jadi saya akan mencarinya dulu. Nah, seperti ini, pas untuk dipanen. Setelah mengumpulkan bibitnya, lalu saya bersihkan buah dan daunnya, seperti ini. Bagian dalamnya sudah saya ambil. Saatnya melakukan ritual untuk kelangsungan hidup. Saya merebus umbut bibit kelapa dulu, sampai setengah matang saja, lalu ditiriskan. Menyiapkan bahan-bahan untuk pertumisan. Api harus selalu menyala. Setelah itu, menggoreng telur. Satu saja, sudah cukup. Setelah telurnya masak, saya menambah irisan bawang dan cabai. Menambah sedikit kecap, penyedap rasa secukupnya. Terakhir, umbut yang sudah saya rebus tadi. Oke, semua sudah tercampur. Tinggal diaduk merata sampai masak. Setelah 5 menit, lauk siang ini sudah jadi. Saatnya disantap. Rasanya sangat enak, tapi entah kenapa kalau kita di kebun seperti ini, lalu makan dengan lauk sederhana, memang rasanya seenak itu. Sampai-sampai makanan saya tidak terasa sudah habis cuy. Bagian bawah sudah selesai, tinggal bagian tengah dan atas. Lanjut pembersihan lagi. Selama pembabatan rumput ini, saya kerjakan dengan manual pakai parang, tidak menggunakan mesin potong rumput. Karena di tempat saya jarang ada yang punya. Biasanya orang-orang hanya menyemprotnya saja. Karena memang sekarang musim hujan, jadi penyemprotan akan kurang maksimal. Karena hari mau menjelang sore, saya membuat api. Di waktu sore, jumlah nyamuk akan berkali-kali lipat banyaknya.
Di sini, saya hanya butuh asapnya saja. Selain mengusir nyamuk, asap juga mengandung CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida ini membantu fotosintesis pada tanaman agar berbuah. Tapi tidak semua tanaman berbuah. Jadi singkatnya, pohon membutuhkan air yang diserap melalui akar. Karbon dioksida diserap melalui daun atau batangnya juga bisa, dan membutuhkan sinar matahari. Setelah itu terjadilah fotosintesis, proses yang menghasilkan oksigen lalu dikeluarkan oleh pohon dan energi untuk pohon itu sendiri agar tumbuh dan berkembang. Dan dari energi ini pohon bereproduksi untuk menghasilkan buah. Mari istirahat dulu. Kali ini saya mengecek pohon kelapa. Siapa tahu ada kelapa muda yang siap disantap. Jadi, saya naik di pohon langsat ini untuk menghemat tenaga. Dari sini, saya akan mengambil kelapa itu. Oke, mari panjat. Selain menghemat tenaga, banyak pijakan juga. Kaki bisa kemana-mana. Tapi tetap saja harus hati-hati. Karena banyak melihat ranting-ranting yang rapuh, saya mematahkan dulu rantingnya. Takutnya nanti saya salah pegang dan jatuh cuy. Saya juga menyiapkan galah, dan agar galahnya sampai, saya menyambungnya dengan bambu. Kelapa mudanya sudah dapat, tinggal mencari temannya saja. Saya juga sudah mencari bibit kelapa, memisahkan bagian kelapa dan daunnya. Lalu saya akan menjadikannya cemilan yang nikmat. Saya singgah dulu di pohon pala, melihat buah mana yang cocok untuk dipetik dan akan dijadikan teman cemilan tadi. Oke, 2 saja sudah cukup. Posisi sudah aman, waktunya meracik sambal. Gula merah, cabai dan garam saya pertemukan. Setelah itu, saya satukan menjadi satu kesatuan. Pertama, saya mencoba tunas kelapanya dulu. Rasanya renyah, ada rasa manisnya juga. Mari beralih ke buah pala. Buahnya sedikit keras, jadi menggigitnya harus menggunakan tenaga. Untuk rasanya asam, sedikit berair, ada rasa kecut, dan rasa aroma khas palanya. Ini biji dan bunganya masih berwarna putih. Mari mencobanya lagi dengan sambal racikan yang tadi. Saya rasa tunas kelapa ini lebih nikmat dari pohon kelapanya. Dan kelapa muda yang saya ambil tadi tidak kalah nikmat juga. Setelah istirahat, lanjut pembersihan. Ini juga sudah bagian tengahnya. Terlebih dahulu, saya membersihkan sekitar pohon pala. Di sela-sela pembersihan, saya melihat pohon pepaya, dan saya punya ide untuk melakukan eksperimen. Setelah mengambil ranting, saya merautnya biar lebih tipis. Lalu memotongnya sampai sepanjang sekitar 3 cm. Jadi ini hasilnya. Saya membuatnya 2. Yang satu sisi tipis, yang satu sisinya lagi agak tebal. Seperti ini. Lalu saya mengiris pohon pepaya di bagian tengahnya. Di sela-sela irisan itu, saya akan memasukkan ranting yang sudah saya buat tadi. Jadi seperti ini. Pohon pertama saya mengirisnya bagian tengah. Setelah itu, sekelilingnya saya kasih tanah. Setelah tanahnya rata, saya membungkusnya lagi agar tanahnya tidak jatuh. Pohon pertama sudah selesai. Seperti ini. Dan untuk pohon pepaya kedua, saya lakukan dengan cara yang sama, tapi irisannya berbeda. Irisannya di bagian pinggir, seperti ini. Saya akan mengeceknya 7-10 hari lagi. Ini masih bagian tengah, dan bagian tengah rumputnya masih ganas lagi. Entah, ini istirahat keberapa kalinya.
saya ada cemilan lagi yang sudah lama saya tidak coba. Setelah saya mengupas kulitnya, lalu saya pecahkan dan isinya yang saya butuhkan. Seperti ini bagian dalamnya. Bagian luarnya renyah dan bagian dalam empuk seperti pons. Di daerah saya namanya tompong. Rasanya penuh air, lembut dan manis, tapi kadang ada juga yang rasanya tawar. Rasanya nikmat juga, dan tompong ini cikal bakal tumbuhnya tunas kelapa. Cemilan penutup, sekali lagi air kelapa, dan setelah itu saya pulang. Baru mau mulai pembersihan, saya mendengar bunyi tonggeret, hewan kecil dengan suara yang menggelegar. Hanya tonggeret jantan yang mengeluarkan suara. Di sini saya melihat manggar aren dan saya akan bereksperimen dengan ini. Ketika bunganya sudah mekar, maka sudah siap untuk dipotong, lalu disadap. Sebelumnya, saya menyiapkan tempat pijakan dulu. Pijakan menyesuaikan dengan manggarnya, agar nanti memudahkan untuk pengirisan. Lalu saya menyiapkan cabai dan batang talas, memotong-motong, mencampurkannya dalam wadah, lalu saya haluskan. Nah, seperti ini. Waktunya memotong manggarnya, setelah itu mengirisnya, dan menggosoknya. Setelah itu, saya melakukan pemeraman dengan bahan yang saya haluskan tadi. Pemeraman ini bertujuan untuk merangsang keluarnya air nira. Pemeramannya juga bisa 1-2 hari. Nah, ini nih jenis rumput liar yang menjalar dan juga menjengkelkan. Membersihkannya juga harus pakai tenaga yang ekstra. Sebelah sini ternyata ada pohon cengkeh yang terlupakan. Sebelumnya ini adalah bibit cengkeh yang tingginya 40 cm saja. Karena kebun ini sudah terbengkalai, jadi bibitnya sudah membumbung tinggi. Saya jadi bingung harus menebang atau membiarkannya. Kalau dibiarkan percuma saja, karena pohonnya tidak akan rimbun dan sulit untuk berbuah. Apalagi untuk memindahkannya, akarnya juga sudah jauh masuk ke dalam tanah. Setelah 2 hari, saya mengeceknya. Melepas pemeramannya, lalu tidak lupa mengirisnya lagi. Ternyata manggar aren ini cukuplah keras, dan harus memakai pisau yang tajam untuk mengirisnya. Manggar arennya juga tidak mengeluarkan air. Sepertinya saya kurang maksimal dalam memukul dan menggoyangkan manggar arennya. Di perjalanan ke kebun, saya melihat kelabang yang cukup besar. Masih hidup tapi sudah lemas, dan saya mencoba membawanya ke pinggir jalan. Setelah 10 hari, saya mengecek pohon pepaya yang sebelumnya. Ternyata pohon pertama tidak berhasil, tidak tumbuh akar, dan batangnya membusuk. Untuk pohon pepaya kedua, ternyata berhasil cuy. Akarnya sudah muncul, seperti ini. Saya memotong untuk memindahkannya langsung ke tanah. Akarnya sudah muncul dengan alami dan tidak memakai perangsang akar. Pohon pertama juga saya sudah pindahkan, walaupun akarnya tidak muncul. Oke, sudah selesai. Belajar dari kesalahan sebelumnya, di sini saya melihat manggar aren lagi. Itu dia manggarnya. Lalu saya mendekati lagi. Saya mencoba memanjatnya, biar bisa melihatnya lebih dekat lagi. Ini adalah tunas manggar aren, dan tunas ini tumbuh di balik pelepah daun. Memanjatnya harus hati-hati, karena ada banyak lidi di batangnya.
Sesekali saya mematahkan lidinya dulu, baru lanjut naik ke atas. Akan sangat bahaya kalau lidi ini mengenai mata, cuy. Dan ternyata semut di pohon ini juga banyak. Setelah melihat manggarnya lebih dekat, oke, manggar ini siap dikerjakan. Tapi ternyata sorenya saya melihat kakek teman saya mau menyadap di sini. Alhasil saya tidak jadi. Bagian tengah sudah selesai, tinggal bagian atasnya saja. Tapi bagian bawah sana, rumputnya sudah mulai naik lagi. Waktunya mengerjakan bagian atas. Setelah 2 minggu lebih pembersihan, sampai juga di bagian atas. Rumput bagian sini tinggi-tinggi lagi, melebihi rasa gengsi. Jadi agak susah untuk menebasnya. Tapi tidak apa-apalah, tetap saya kerjakan. Di sela-sela pembersihan, saya melihat ulat yang beberapa lama lagi menjadi kepompong. Selain ulat yang tadi, saya juga menemukan telur. Sepertinya ini telur kadal. Melanjutkan pembersihan lagi. Karena matahari lagi terik-terik, capeknya akan lebih terasa. Oke, di daerah sekitar tanaman sudah selesai. Karena sudah siang, saya berkeliling di sekitar kebun mencari cemilan dulu. Berhubung ada banyak jambu biji di sini, saya ambil saja. Sepertinya orang-orang baru saja membuat jalan baru. Dan di sebelahnya jalan ke kebun yang saya bersihkan. Di sekitar jalan baru itu, saya melihat pohon pinang yang baru saja ditebang waktu membuat jalan. Saya akan mengambil umbutnya untuk lauk siang ini. Saya akan mengambil pohon ini, tapi sebelumnya harus memanjatnya dulu biar mudah mengambilnya. Untuk umbutnya ada di dalam sini. Oke, sudah dapat. Tidak perlu terlalu banyak, tapi cukup untuk 1 orang saja. Wah, ada kecombrang. Ini buahnya. Buahnya juga cocok untuk pengganti asam pada ikan. Dan saya butuhkan adalah bunganya yang mempunyai wangi harum ciri khasnya. Segini sudah cukup. Umbutnya juga sudah saya potong-potong dan bersihkan. Bahan selanjutnya ada bawang merah, bawang putih, cabai dipotong tipis-tipis, kunyit, dan ada santan. Langsung saja saya menyalakan api, mempersiapkan wajan dan minyak goreng, memasukkan bawang putih dan bawang merah. Setelah bawangnya mulai harum, saya memasukkan cabai. Masukkan umbutnya, lalu aduk rata. Tidak lupa, santan juga masuk. Kecombrang yang sudah saya ambil juga. Tambahkan kunyit, biar warnanya estetik cuy. Setelah menambah air, sentuhan terakhir lagi adalah menambah penyedap rasa. Lalu tinggal menunggu sekitar 10 menit saja. Oke, sayur umbut pinangnya sudah jadi. Saatnya dinikmati. Rasanya sangat nikmat. Ada bau harum dari kecombrangnya. Tekstur lembut dari umbutnya, perpaduan yang sempurna. Wangi dari kecombrangnya sangat khas. Jadi saya sesekali menghirupnya. Oke cuy, saya lanjut makan dulu. Makanan hari ini habis dengan cepat. Memang sangat nikmat. Ternyata ada hidangan penutup lagi. Dan kali ini rasanya sangat segar. Di sini saya melihat manggar aren lagi. Langsung saja saya kerjakan. Pertama saya membersihkan pangkalnya. Pembersihan ini bertujuan untuk mempermudah saat melakukan pemukulan. Nah, semua sudah bersih. Lalu saya menggoyangkan manggarnya sekitar 100-150 kali. Setiap 3 hari sekali sampai bunganya mekar. Selanjutnya melakukan pemukulan selama 10 menit. Pemukulan ini juga dilakukan setiap 3 hari sekali
sampai bunganya mekar. Penggoyangan dan pemukulan ini bertujuan memecahkan bagian jaringan dalam manggar aren agar air niranya dapat mengalir keluar. Ada buah rambusa. Sudah lama saya tidak melihat buah ini. Pohonnya tumbuh liar. Sepertinya ada burung menjatuhkan bijinya di sini. Sedang asik melihat buah rambusa, saya seperti diawasi oleh sesuatu. Dan ternyata ada elang yang memperhatikan saya. Ternyata elangnya masih waspada jika makanan dikasih langsung. Saya mencoba memberinya makan dengan kadal, tapi elang itu tidak tertarik. Saya menyimpannya di tanah. Ternyata elang itu menghampiri, lalu mengambilnya dan pergi. Tadi saya sudah melanjutkan pembersihan, tinggal bagian ini. Dan ada lagi sebelah sana. Sisa sini saja. Tinggal yang itu saja. Untuk rumput ini, saya akan menyemprotnya sekalian dengan bagian bawah sana. Entah ini istirahat yang keberapa kalinya. Tapi yang pasti, istirahat sambil minum air kelapa muda adalah kenikmatan yang hakiki. Saya akan menghabiskan kelapa mudanya dulu, lalu lanjut lagi. Setelah tenaga pulih kembali, pembersihan berlanjut. Sedikit lagi akan selesai. Tinggal bagian rumput yang ini dan dekat pohon coklat. Setelah 2 minggu lebih pembersihan rumput, akhirnya selesai juga. Tinggal saya semprot. Pas juga waktunya, hujan sudah tidak datang 2 hari ini. Dan pagi ini saya lihat, cuacanya lagi cerah-cerahnya. Setelah meracik herbisida sesuai takaran, saya langsung mengecek semprot ini. Rumput-rumput sebelah sini sudah mulai tumbuh lagi, apalagi sekarang sudah musim hujan. Jadi rumput tumbuh lebih cepat. Mari mulai penyemprotan. Saya mulai dari bawah dulu. Rumputnya sudah tinggi, setinggi lutut cuy. Padahal baru 2 minggu lebih, rumputnya sudah tumbuh setinggi ini. Ini bagian tengah, dan bagian sini tidak begitu tinggi. Saya melanjutkan penyemprotan dulu. Baiklah, cukup sampai sini dulu. Dan terima kasih sudah menonton.